Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum. Saya menjadi agen asuransi sejak akhir tahun 2011. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kumpulan soal ujian AJI yang berjumlah 1000 soal. Pada pembahasan sebelumnya kita telah sampai pada soal ke-130. Masih banyak ya, tapi bersabar saja. Sedikit demi sedikit pasti selesai. Pembahasan kita tidak sekedar membacakan soal, tapi juga dalam mencari jawabannya kita akan merujuk pada sumber materinya. Kita mulai 131. Ada 4 faktor yang menjadi pertimbangan dan diperhitungkan dalam menetapkan nilai suatu premi pada polis, kecuali 1. Tabel mortalita, 2. Hasil investasi, 3. Biaya, 4. Hasil medikal. Pembahasan ini ada di bab tentang penentuan risiko. Kita lihat ya. Nah, ini dia ada 4 faktor penentu besaran premi. Tabel mortalitas, hasil investasi, biaya, dan manfaat yang dijanjikan. Ini ada ya. 1, 2, 3 ada, tapi yang keempat ini hasil medikal tidak ada sebetulnya di teorinya. Ini yang keempat manfaat yang dijanjikan, di sini hasil medikal. Beda ya. Tapi di sini tidak ada pilihan nomor 4. A, B, C, D. Tidak ada ya. Yang pasti 1, 2, 3 ini menentukan premi secara umum. Sedangkan yang keempat ini hasil medikal menentukan premi secara individual. Jadi 4-4-nya menentukan, jawabannya adalah D, semua benar. 132. Bonus yang berhubungan dengan uang pertanggungan dan dibayarkan pada saat tertanggung meninggal dunia atau jatuh tempo, termasuk karakteristik dari bonus: A. Bonus jatuh tempo, B. Bonus reversionari sederhana, C. Bonus polis, D. Bonus akhir periode. Jawabannya adalah bonus jatuh tempo. Kita lihat ini ada di materi tentang bonus pada polis. Ini ya, ada 7 bonus pada asuransi jiwa. Kita lihat bonus jatuh tempo atau bonus terminal, pengertiannya apa? Nah, ini bonus jatuh tempo atau bonus terminal. Bonus yang dibayarkan hanya ketika polis jatuh tempo atau tertanggung meninggal dunia. Ya udah, ini jawabannya. Jadi jawabannya A. 133. Yang dimaksud dengan bonus dalam polis adalah: A. Bonus biasanya timbul karena adanya tingkat bunga atau tingkat mortalita yang lebih baik. Ya, ini jawabannya ya. Kalau B, pembagian hasil keuntungan bagi para peserta asuransi syariah. Bukan ya. Ini namanya surplus underwriting. C. Dana yang tidak terpakai sama sekali dalam masa kontrak asuransi. Bukan. D. Dana yang diundi. Enggak ya. Jadi jawabannya adalah A. 134. Di perusahaan asuransi jiwa, divisi yang menghitung dan memutuskan untuk menerbitkan polis yang diminta oleh nasabah adalah divisi A. Claim, B. Underwriting, C. Aktuaria, D. Finance. Jawabannya adalah underwriting. Kalau claim, dia yang bertugas untuk memutuskan klaim dibayar atau tidak. Kalau aktuaria, ini yang ikut menghitung premi. Kalau D. Finance, ini yang transfer gaji karyawan. 135. Seorang nasabah yang memiliki klasifikasi risiko rendah dengan harapan hidup normal, kondisi fisik sehat dan tidak merokok, termasuk kriteria tertanggung: A. Standar, B. Preferred, C. Substandar, D. Uninsurable. Jawabannya adalah A ya, standar. Kan harapan hidupnya normal, tidak merokok, fisik sehat. Ini ada di materi tentang penentuan risiko. Kita lihat dulu sedikit ya. Ini ada 4 jenis tertanggung. Preferred, orang yang termasuk kelas risiko ini mempunyai harapan hidup lebih panjang dari tapi dia harapan hidup lebih panjang ya. Orang ini mempunyai kondisi fisik yang sangat baik, tidak merokok, dan riwayat kesehatan keluarga yang baik. Jadi jawabannya adalah standar ya. Risiko rata-rata yang tidak perlu dibebani tarif khusus atau pembatasan khusus. Jawabannya A. 136. Dalam melakukan seleksi pada nasabah yang berkaitan dengan aspek medis, antara lain: A. Usia, jenis kelamin, kelas pekerjaan, dan pendapatan bulanan. Yang pendapatan bulanan tidak ya. B. Usia, jenis kelamin, hobi, gaya hidup, dan sejarah pekerjaan. Tidak juga. C. Usia, jenis kelamin, kelas pekerjaan, hobi, dan sejarah kesehatan keluarga. Nah, ini yang C jawabannya. Usia, jenis kelamin jelas ya. Kelas pekerjaan ini apakah dia pekerjaannya dalam ruangan atau di luar ruangan, atau bahkan pekerjaan berisiko tinggi. Hobi, bisa saja orang memiliki hobi berisiko tinggi seperti balapan atau daki gunung. Kemudian sejarah kesehatan keluarga. Ini suka ditanyakan, apakah ayah ibunya atau saudara kandungnya itu punya riwayat sakit atau tidak. 137. Agen bertugas sebagai underwriter pertama, yang dimana tugasnya adalah:
A. Menilai kelayakan nasabah untuk mendapatkan polis yang sesuai dengan nilai ekonomis dan kesehatannya. Ini jawabannya ya. Kalau B ini memberikan masukan mengenai produk yang seharusnya dimiliki oleh nasabah berdasarkan keinginan agen. Ya enggak lah ya. C. Memberikan potongan harga. Enggak. D. Menilai kekayaan. Enggak juga. Jadi jawabannya A. 138. Untuk melindungi pemegang polis, pada umumnya ada 8 klausul yang dicantumkan di dalam manfaat yang dijaminkan. Antara lain, 1. Klausul kontrak keseluruhan, 2. Klausul yang tidak perlu diragukan, 3. Klausul masa tenggang, 4. Klausul pemulihan, 5. Klausul pergantian tertanggung. Ini kecuali ya. Sebetulnya yang bukan dari klausul untuk melindungi pemegang polis itu adalah yang 5. Tidak ada itu klausul penggantian tertanggung karena tertanggung tidak dapat digantikan. Sedangkan yang lainnya ini ada. Tapi opsi jawabannya itu tidak ada yang poin 5 ya. Jadi nomor 138 ini boleh dikatakan tidak ada jawabannya. Ini ada di materi tentang provisi. Nanti kalau Anda ikut ujian AJI, siapkan materinya ya semuanya. Nah, ini ada 8 ketentuan. Klausul kontrak keseluruhan, klausul yang tidak perlu diragukan, klausul masa tenggang, klausul non-denda atau penebusan, klausul pemulihan, provisi kekeliruan dalam penyebutan umur atau jenis kelamin, provisi dapat diperbaharui, dan free look provision. Nah, tidak ada klausul penggantian tertanggung di antara 8 klausul ini. Jadi jawabannya tidak ada ya. Tapi kita tahu bahwa poinnya yang kecuali adalah nomor 5. Nanti saat ujian, salah satu tips untuk lulus ujian AJI adalah siapkan materi pembelajarannya. 139. Untuk meminimalkan penebusan polis yang dilakukan nasabah, agen dapat memberikan beberapa alternatif kepada nasabah, kecuali A. Memberikan diskon kepada nasabah, B. Membuat pembebasan premi, C. Pinjaman premi otomatis, D. Menurunkan besaran manfaatnya atau uang pertanggungan. Jawabannya yang tidak perlu dilakukan adalah A ya, memberikan diskon kepada nasabah. Ini ada di teori loh ya. Kita lihat di provisi. Alternatif selain penebusan polis, bebas premi, pinjaman premi otomatis, dan menurunkan besar manfaatnya. 140. Ada beberapa informasi penting yang tercantum dalam ketentuan umum polis, kecuali 1. Isi keseluruhan kontrak, 2. Klausul masa uji, 3. Pemulihan, 4. Hobi. Jawabannya adalah jelas hobi ya. Nomor 4. Coba kita lihat di provisi. Nah ini, ketentuan umum polis ya. Setiap polis wajib mencantumkan ketentuan umum yakni keterangan mengenai fitur dasar yang umumnya berlaku dalam semua polis asuransi jiwa tradisional maupun unit link. Adapun ketentuan umum pada polis memuat informasi mengenai keseluruhan kontrak, perjalanan, tempat tinggal dan pekerjaan, tenggang waktu, usia, bunuh diri, klausul masa uji, pemulihan, masa bebas lihat atau free look period, pilihan non penalti. Jadi hobi yang tidak ada. 141. Untuk melindungi pemegang polis, pemerintah meminta untuk perusahaan asuransi mencantumkan keterangan mengenai saat berlakunya polis, uraian manfaat yang dijanjikan, cara bayar premi, dan tabel nilai tunai. Keterangan ini dicantumkan mengacu pada keputusan Menteri Keuangan. Kalau udah nomor begini, kita harus hafal. Kalau enggak, ya udah tebak aja jawabannya ya. Nomor berapa? Kita lihat. Perlindungan terhadap pemegang polis mengacu pada ketentuan Menteri Keuangan. Pasal 8 nomor 422 KMK titik 06 2003 422. Jadi jawabannya adalah B. 142. Klausul yang tidak memperbolehkan perusahaan asuransi memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai kekeliruan kecil yang dilakukan oleh pemohon tidak akan dijadikan alasan penolakan klaim di kemudian harinya adalah A. Klausul pemulihan, B. Klausul non-denda atau penebusan, C. Klausul masa tenggang, D. Klausul yang tidak perlu diragukan. Jawabannya adalah D. Klausul yang tidak perlu diragukan. Kita lihat ya materinya. Ya, klausul yang tidak perlu diragukan. Klausul ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kekeliruan kecil yang dilakukan oleh pemohon tidak akan dijadikan alasan penolakan klaim di kemudian hari. Lanjut, nomor 143. Ada klausul yang membuat syarat-syarat tertentu untuk pemegang polis melakukan pemulihan polis yang telah lewat jangka waktunya. Klausul yang dimaksud adalah, ya karena ngomongin pemulihan, maka udah pasti jawabannya adalah A. Klausul pemulihan. 144. Klausul yang menyebutkan perusahaan asuransi memberi waktu tambahan setelah jatuh tempo untuk pembayaran adalah A. Klausul pemulihan, B. Klausul non-denda penebusan, C. Klausul masa tenggang, D. Klausul yang tidak perlu diragukan. Jawabannya adalah C. Masa tenggang. Jadi setelah jatuh tempo premi, itu ada masa tenggang, di mana walaupun belum bayar, tapi polis masih aktif selama masa tenggang tersebut.
Masa tenggang ini biasanya adalah 45 hari. 145, manakah yang termasuk ke dalam jenis klausul penunjukan kepemilikan polis? 1. Penunjukan absolut. 2. Penunjukan dengan jaminan. 3. Penunjukan reguler. 4. Penunjukan interim. Ini ada di bab provisi, tapi beda dengan klausul-klausul yang sebelumnya disebutkan. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Provisi pemberi fleksibilitas. Ini ada 8 klausul. Nah, ini klausul penunjukan kepemilikan polis. Apa pengertiannya? Kita lihat. Klausul penunjukan kepemilikan polis ini ada 2 macam, penunjukan absolut dan penunjukan dengan jaminan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. D ya, 1 dan 2 yang benar. 146, perusahaan asuransi memberikan waktu kepada pemegang polis untuk memeriksa kembali polis dan mengambil keputusan. Disebut dengan A. Provisi free look. Nah, ini jawabannya ya. Free look period ini adalah masa bebas lihat atau masa peninjauan polis. Setelah menerima polis, nasabah dapat berpikir kembali apakah dia akan melanjutkan polis atau tidak. Dan waktu untuk dia berpikir adalah 14 hari. Ini disebut free look period. 147, berikut ini adalah 2 syarat penting dalam klausul pemulihan. 1. Pembayaran premi. 2. Kelengkapan bukti jaminan. 3. Pembayaran premi yang telah jatuh tempo. 4. Informasi beneficial owner. Jawabannya adalah 2 dan 3 ya. D. Kita lihat. Klausul pemulihan. Klausul ini memberikan hak pada pemegang polis untuk memulihkan polis yang telah lewat jangka waktunya dengan syarat-syarat tertentu. Terdapat 2 syarat penting dalam hal ini. Kelengkapan bukti jaminan, pembayaran premi yang telah melewati tanggal jatuh tempo. Jadi jawabannya D. 2 dan 3. 148. Untuk mengantisipasi terjadi risiko, perusahaan asuransi jiwa membuat provisi yang melindungi pihak asuransi, kecuali A. Klausul bunuh diri, B. Klausul penundaan, C. Klausul obat-obatan, D. Klausul pengecualian. Jawabannya adalah C ya, klausul obat-obatan. Ini tidak ada ngarang ini. Tapi kita lihat ya, apa saja klausul untuk melindungi pihak asuransi. Nah, ini ya, ketentuan perlindungan perusahaan asuransi jiwa. Ada klausul tindakan bunuh diri, klausul penundaan, dan klausul pengecualian. Bunuh diri, penundaan, pengecualian. C yang tidak ada. 149. Kebanyakan perusahaan asuransi memberikan jangka waktu free look adalah 14 hari. Jawabannya B. Kita lihat. Free look provision. Catatan, di beberapa perusahaan, tidak semua ya, lamanya jangka waktu free look provision adalah 14 hari, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Jawabannya B. 150. Perusahaan berhak untuk tidak membayarkan klaim bila tertanggung melakukan bunuh diri sebelum polis berusia 2 tahun. Jawabannya B. Pada umumnya seperti ini. Tapi ada juga sih yang 1 tahun ya. Sekarang di Allianz, bunuh diri itu ditanggung setelah 1 tahun loh. Tapi ini di teorinya masih 2 tahun. Kita ikuti teori ya. 151. Seorang nasabah yang memiliki klasifikasi risiko sangat tinggi dengan harapan hidup kecil, termasuk kriteria tertanggung: A. Standar, B. Preferred, C. Substandard, D. Uninsurable. Jawabannya adalah D. Kalau harapan hidupnya kecil, tidak bisa diasuransikan dia. Akan ditolak pengajuan asuransinya. Misalnya udah sakit berat, kanker, jantung. Lanjut, 152. Apakah yang dimaksud dengan klaim? A. Tuntutan yang diajukan pemegang polis atau ahli waris terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontrak asuransi dibuat. Oke, jawabannya betul ya. Kalau B, kemeja hijau, enggak lah ya. C. Tuntutan kepada ahli waris, tidak, justru ahli waris yang nuntut kepada penanggung. D. Hak yang diterima oleh ahli waris atas pembayaran premi yang sudah dilakukan. Bukan ya, di klaim itu sendiri adalah menuntut. 153. Dalam asuransi, istilah klaim adalah, nah ini sama dengan yang tadi ya. A. Permintaan pihak pemegang polis atas janji yang dibuat agen. Bukan ya, bukan yang dibuat agen. B. Permintaan seorang agen. Bukan. C. Permintaan ahli waris atas janji yang dibuat oleh pemegang polis. Bukan. D. Permintaan pihak pemegang polis atas janji yang dibuat oleh pihak penanggung. Ini jawabannya D. 154. Kewajiban apa yang harus dilaksanakan penanggung jika klaim terjadi? A. Membayar manfaat tanpa perlu melengkapi seluruh persyaratan. Oke, perlu ya. B. Membayar manfaat sesuai syarat dan ketentuan tanpa perlu melihat apakah dokumen sah atau tidak. Tetap ya, harus dilihat dokumennya sah atau tidak. C.
Membayar manfaat jika seluruh syarat dan ketentuan telah dilengkapi sesuai persyaratan yang ada. Ya, jawabannya C. 155. Jika tertanggung bertahan hidup sampai kontrak polis berakhir atau sampai jangka waktu yang telah ditentukan berakhir, maka klaim tersebut adalah, jawabannya adalah klaim jatuh tempo. Nanti kita akan berjumpa kembali di soal berikutnya. 156. Klaim kematian terjadi pada saat tertanggung meninggal pada masa perlindungan polis atau masa asuransi masih berlaku. Disebut dengan klaim, ini klaim kematian. Ya udah, berarti B, death claim. 157. Manfaat kelangsungan hidup yang dapat dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo, namun hanya untuk periode tertentu saja, disebut A, klaim manfaat kelangsungan hidup. Ya udah, benar A. Dan memang ini semuanya ada 4 ya, ada 4 jenis klaim. Kita lihat di materi tentang klaim. Ada 4 jenis klaim. Jatuh tempo, kematian, klaim lebih awal, dan manfaat kelangsungan hidup. Lanjut aja dulu. 158. Penanggung sebelum mengirimkan pemberitahuan klaim jatuh tempo harus meyakini pemegang polis atau ahli waris bahwa, kecuali A, tertanggung atau pemegang polis adalah orang yang sebenarnya dibuktikan dengan identitas diri. Benar ya. B, pemegang polis telah membayar seluruh premi. Oke, benar. C, pemegang polis telah menyerahkan polis asli. Ya. D, jika polis hilang, maka pemegang polis wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib atas tindakan kriminal. Bukan ya. Hilang polis itu bukan tindakan kriminal. Jadi jawabannya adalah D. Minum dulu. Enak. 159. Klaim yang diajukan pemegang polis atas risiko kesehatan seperti rawat inap di rumah sakit merupakan jenis klaim A, death claim, bukan ya. B, early claim, bukan juga. Early claim ini kalau meninggal di bawah 2 tahun. C, maturity claim, bukan juga ya. Ini klaim jatuh tempo. D, survival benefit. Jawabannya kemungkinan adalah D. Kenapa kemungkinan? Karena setelah saya baca pengertiannya di materi itu tidak sesuai ya dengan soalnya ini. Kita lihat. Manfaat kelangsungan hidup, survival benefit. Manfaat kelangsungan hidup dapat dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo tapi hanya untuk sampai periode tertentu. Contoh pembayaran periodik di bawah ketentuan pengembalian uang dan bonus atau tambahan royalti. Jadi tidak ada tentang kesehatan ini. Jadi jawabannya antara tidak ada jawaban atau ya udah kita pilih aja D. Lanjut aja ya. 160. Klaim yang diajukan pemegang polis harus masih berlaku sebab semua perusahaan asuransi akan melakukan pengecekan awal yang menyeluruh sebelum mengeluarkan polis bertujuan agar A, nasabah tunduk dan taat kepada setiap aturan yang diberlakukan. B, menguji kebenaran apakah klaim tersebut sah atau tidak. Jawabannya B ya. Menguji kesabaran nasabah, enggak ya, ini mengerjain. D, memuji kejujuran nasabah, enggak juga ya. Tidak ada urusan dengan puji-pujian. Jadi jawabannya B. 161. Departemen klaim akan melakukan verifikasi untuk memastikan apakah klaim masih berlaku atau tidak. Berikut adalah pertanyaan verifikasi yang akan diajukan. Kecuali 1. Apakah polis masih berlaku? Ya. 2. Apakah premi terakhir telah dibayar lunas? Ya. C. Apakah masih ada cicilan tunggakan? Ya. 4. Apakah seluruh pembayaran telah terpenuhi? Ya. 5. Apakah ada tendensi penipuan? 6. Apakah formulir klaim telah dilengkapi dan ditandatangani? Jadi jawabannya semua benar ya pertanyaan ini. 162. Pemberitahuan klaim merupakan proses komunikasi antara penanggung dengan pemegang polis atau ahli waris. Berikut adalah alat pemberitahuan umum ketika klaim muncul, kecuali A, wesel. Ya udah ini jawabannya ya. Wesel kan buat kirim uang ya. Kalau surat boleh, email bisa, dan fax atau telepon. Jawabannya A. 163. Sebelum klaim dibayarkan, Departemen Klaim akan melakukan pengecekan awal agar dapat diputuskan apakah klaim tersebut sah atau tidak dengan melakukan beberapa verifikasi, kecuali A. Apakah memiliki keterikatan asuransi? B. Apakah ada tendensi penipuan? C. Apakah polis masih aktif? D. Apakah seluruh persyaratan telah terpenuhi? Oke, jawabannya adalah A. Oke, tentang ini ya, tentang pengecekan klaim, kita lihat di bab tentang klaim. Persyaratan klaim.
Ini beberapa pertanyaan ya atau verifikasi. 1. Apakah polis masih berlaku? 2. Apakah premi terakhir telah dibayar lunas? 3. Apakah seluruh persyaratan telah terpenuhi? 4. Apakah ada tendensi penipuan? 5. Apakah formulir klaim telah dilengkapi dan ditandatangani? Yang tidak ada adalah A ya. 164. Perusahaan asuransi jiwa tidak mengharapkan kematian dari tertanggung dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun sejak dimulainya polis. Namun jika hal tersebut terjadi, maka klaim tersebut disebut dengan A. Klaim manfaat kelangsungan hidup. B. Klaim meninggal. C. Sama ya, A dan C. D. Klaim lebih awal. Jadi jawabannya adalah D. Klaim lebih awal. 165. Yang bukan termasuk jenis klaim adalah A. Manfaat bonus dan bunga. B. Klaim meninggal. C. Manfaat kelangsungan hidup. D. Klaim lebih awal. Jawabannya A. 166. Polis Dwiguna membayarkan klaim jatuh tempo. Sebelum mengirimkan pemberitahuan kepada tertanggung, maka penanggung harus meyakini bahwa A. Tertanggung atau pemegang polis adalah orang yang sebenarnya dengan menyerahkan bukti identitas diri. Ya. B. Penanggung pemegang polis dapat diwakilkan asalkan masih hubungan keluarga. Tidak ya. C. Tertunggaknya pembayaran premi masih bisa ditoleransikan. Tidak ya. Ini untuk tradisional ya, Dwiguna. Kalau nunggak ya nggak bisa. D. Tertanggung atau pemegang polis harus orang yang sama, tidak boleh berbeda. Boleh. Tertanggung bisa beda dengan pemegang polis. Jadi jawabannya adalah A. 167. Klaim kematian dapat dibayarkan hanya ketika tertanggung meninggal selama jangka waktu kontrak polis. Karena hak untuk melakukan klaim muncul hanya setelah kematian tertanggung yang didukung dengan data-data pendukung sebagai berikut, kecuali A. Dokumen finansial. B. Nomor polis. C. Penyebab dan tanggal kematian. D. Keterangan kematian dari instansi terkait. Jawabannya adalah A ya, kecuali. Dokumen finansial ini biasanya diminta pada awal masuk polis jika tertanggung ambil uang pertanggungan yang sangat tinggi atau preminya sangat besar. 168. Klaim jatuh tempo dan manfaat kelangsungan hidup. Jika dilaporkan bahwa tertanggung telah meninggal dunia sebelum manfaat diterima, maka A. Klaim batal. Tidak ya. B. Klaim diputuskan oleh pengadilan. Tidak perlu. C. Klaim dibayarkan kepada ahli waris yang sah. Ya, ini jawabannya C ya. Klaim dibayar pemerintah. Enak aja ya. Oke, jawabannya C. 169. Dokumen yang tidak diperlukan saat melakukan klaim kematian adalah A. Dokumen polis dan nomor polis diperlukan. B. Bukti hubungan keluarga diperlukan. C. Identitas diri. Ya. D. Ijazah pendidikan. Tidak ya. Jadi jawabannya adalah D. 170. Agen asuransi adalah. Oke, ini sudah beda tema. Saya periksa nomor 170 dan seterusnya ini sudah beda bahasan. Jadi kita cukupkan sampai 169. Jadi pada kesempatan ini ada 39 soal yang telah kita bahas. Oke, demikian pembahasan kumpulan soal ujian AAJI. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda sukses menjadi agen asuransi.